Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Anton dalam pembelajaran tematik kelas 3 SD Katolik Mardiwiata 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan agar seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mari anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik, kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita mulai doa kita ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku yang hebat yang telah bersama-sama dengan Pak Anton dan juga dengan teman-temanmu yang lain di rumah. Kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan mohon berkat Tuhan. Ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama dari tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang kedua, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, muatan yang secara khusus akan kita pelajari kali ini yaitu muatan matematika, ya. Ada 4 materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama pertukaran pada perkalian, yang kedua yaitu tentang menggunakan sifat pertukaran pada perkalian, yang ketiga menyelesaikan soal-soal menggunakan sifat pertukaran pada perkalian, dan yang keempat yaitu menuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran dari soal cerita. Baik anak-anak, sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini juga ada 4, yaitu yang pertama, siswa mampu untuk menyelesaikan soal-soal pertukaran pada perkalian. Yang kedua, siswa mampu menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Yang ketiga, siswa mampu untuk menyelesaikan soal-soal menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Dan yang terakhir, siswa mampu untuk menuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran dari soal cerita. Ayo anak-anak, kita mulai bersiap diri untuk memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini ya. Materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pertukaran pada perkalian. Nah, di sini Pak Anton berikan contoh ya. Ada 12 ayam dan membentuk 4 kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Mari kita lihat. Ada 12 ayam dan membentuk 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok isinya 3. Nah, kelompok pertama, ini kelompok ayam yang kedua, kelompok ayam yang ketiga, kelompok ayam yang keempat. Lah, dari sini kita dapat membuat penjumlahan berulangnya, yaitu 3
tambah 3, tambah 3, dan tambah 3. Sama dengan apa? Sama dengan bentuk perkaliannya adalah 4 kali 3. Kenapa 4 kali 3? Karena ada 4 kelompok dan setiap kelompok masing-masing isinya 3 ayam. Jadi bentuk perkaliannya adalah 4 kali 3 ya. Sama dengan berapa 4 kali 3? Sama dengan 12. Oke. Nah, bagaimana jika ada 3 kelompok? Nah, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Nah, kamu dapat menuliskannya dalam perkalian sebagai berikut. Nah, kelompok 1 terdiri dari 4 ayam. Kelompok 2 juga terdiri dari 4 ayam. Kelompok yang ketiga juga terdiri dari 4 ayam. Bagaimana bentuk perkaliannya? Karena ada 3 kelompok dan setiap kelompok ada 4 ayam, maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 12 ya. Nah, anak-anak, dari uraian di atas ini dapat kita ketahui bahwa 4 kali 3, ya ini 4 kali 3 ini sama dengan 3 kali 4. Ya, sama bukan? Walaupun terjadi pertukaran, yang di sini 4 kali 3, di sini menjadi 3 kali 4. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya tetap 2 sama 12. Nah, sifat di atas ini anak-anakku disebut sifat pertukaran pada perkalian. Walaupun ditukar-tukar atau dibalik bentuk perkaliannya, hasilnya tetap sama. Ya, itu disebut sifat pertukaran pada perkalian. Oke, bisa dipahami bukan? Nah, anak-anak, pada sifat pertukaran, urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Ya, seperti yang tadi Pak Anton katakan, urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Atau secara sederhananya Pak Anton katakan begini, walaupun perkalian itu dibolak-balik, maka hasilnya tetap sama ya, tidak mempengaruhi hasil perkalian. Kita lihat contoh berikut ini ya. Ini ada bebek 2 tambah bebek 2 ditambah bebek 2 ditambah bebek 2 ditambah bebek 2 ya. Duanya dijumlahkan sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Karena apa? Karena ada 5 kelompok bebek ya, 5 kelompok bebek dan setiap kelompok isinya 2. Berarti bentuk perkaliannya bagaimana? Bentuk perkaliannya 5 kali 2 sama dengan berapa? 10. Nah, sekarang mari kita lihat contoh ini ya. 5 bebek ditambah 5 bebek. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? 2 kali 5. Karena apa? Karena karena ada 2 kelompok bebek dan setiap kelompok ada 5 bebek. Sama dengan berapa? Sama dengan 10 ya. Nah, jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5 ya. Walaupun urutan perkaliannya itu dirubah, yang awalnya di depan 5, di sini di depannya jadi 2, atau dibalik bentuk perkaliannya, hasilnya tetap sama yaitu 10. Itulah sifat pertukaran perkalian. Nah, yuk sekarang kita belajar menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ibu memasak 24 potong ayam goreng. Ya, 24 potong. Jika ayam goreng diletakkan di 6 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piring? Nah, jadi ayam gorengnya ada 24, diletakkan di 6 piring. Nah, mari kita lihat. Nah, jika ayam goreng disimpan pada 6 piring,
berapa isi ayam pada setiap piring? Nah, mari kita lihat. Ini piring yang pertama. Piringnya tadi ada berapa? Piringnya ada 6, Pak Anton. Nah, mari kita lihat. Jika piringnya 6, ternyata anak-anakku, di setiap piring ada berapa potong ayam goreng? Ada masing-masing 4 potong ayam goreng. Jika itu piringnya adalah 6. Kenapa masing-masing itu ada 4 potong ayam goreng? Karena seluruh potongan ayamnya ada 24, dibagi ke dalam 6 piring, maka masing-masing isinya adalah 4. Nah, jika ayam diletakkan pada 6 piring, maka setiap piring berisi 4 potong. Kita dapat menuliskannya dalam perkalian. Perkaliannya bagaimana? 6 kali 4 sama dengan 24. Kenapa 6? 6 ini menunjukkan tempatnya. Tempatnya atau piringnya ini ada 6. 4 ini menunjukkan apa? 4 ini menunjukkan jumlah pada setiap piring. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, jika bisa dipahami, mari kita belajar untuk slide selanjutnya ya. Oke, nah, jika ayam goreng diletakkan pada 4 piring, ayo. Kalau tadi diletakkan pada 6 piring, sekarang bagaimana jika ayam goreng diletakkan pada 4 piring? Berapa potong ayam goreng yang ada di setiap piring? Kita lihat jika piringnya ada 4. Ternyata anak-anak, jika ayam itu disimpan pada 4 piring, maka setiap piring berisi 6 potong ayam. Kita dapat menuliskannya dalam perkalian, yaitu 4 kali 6. 4 ini menunjukkan tempatnya, yaitu 4 piring. Sedangkan 6 ini menunjukkan jumlah pada setiap piring. Nah, jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, anak-anak, dari uraian di atas ya, dari yang slide sebelumnya sama slide yang ini, dapat kita lihat bahwa 6 kali 4 yang tadi, yang 6 piring tadi ya, sama dengan 4 kali 6, yaitu sama dengan 24. Walaupun terjadi pertukaran urutan perkalian atau perkalian ini dibolak-balik ya, hasilnya tetap sama, yaitu 24. Oke, bisa dipahami kan? Misalnya ya, Pak Anton beri contoh lagi. Misalnya 3 kali 2. 3 kali 2 hasilnya berapa? 3 kali 2 hasilnya 6. Coba kita balik. 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya juga 6. Itulah sifat pertukaran. Walaupun perkalian itu urutannya dibolak-balik ya, tetap hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Oke, bisa dipahami kan? Oke. Ayo, sekarang kita menyelesaikan soal-soal menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Yuk, kita ingat kembali sifat pertukaran pada perkalian anak-anak ya. Pada perkalian dua bilangan, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama ya. Ya, walaupun ditukar, dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Yuk, kita lihat ini. Titik-titik kali 5 sama dengan 5 kali 4. Di sini berapa? Ayo, di sini berapa? Nah, hasilnya di sini. Titik-titik kali 5 sama dengan 5 kali 4. Ya. Sedangkan ini, coba lihat. 9 kali titik-titik sama dengan 2 kali 9. Ayo, di sini berapa? Kalau menggunakan sifat pertukaran perkalian. Nah, ya, kalau kalian pikirkan dulu ya. Di sini 3 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Titik-titik di sini isinya berapa? Angka berapa? Sedangkan titik di sini angka berapa? Coba kalian pikirkan dulu jawabannya. Di titik-titik ini apa? Dengan menggunakan sifat perkalian. Lah, untuk mengisi titik-titik di atas anak-anak ya, kamu tidak perlu menentukan hasil perkalian. Kamu dapat mengisinya dengan sifat pertukaran perkalian seperti berikut. Nah, ini jawabannya anak-anak ya. Titik-titik di sini jawabannya adalah 4. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Sedangkan di sini 9 kali di sini
2 sama dengan 2 kali 9. Sedangkan di sini 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. Coba kalian amati baik-baik. Ya, tinggal menukarkan kan? Tinggal menukarkan ya. Misalnya ini tadi 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Kita tukarkan ya. Yang sebelumnya di belakang kita tukarkan menjadi di depan. Sederhana sekali ya. Kalian bisa mempelajarinya baik-baik di rumah ya. Nah, oke. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sifat pertukaran dapat digunakan untuk mempermudah menghitung hasil perkalian? Perhatikan contoh perkalian 3 bilangan berikut. 2 kali 19 kali 5 sama dengan titik-titik. Nah, mari kita lihat cara yang pertama. 2 kali 19 kali 5 sama dengan 38 kali 5. 38 kita dapatkan dari mana? 38 ini kita dapatkan dari 2 kali 19 ya. Kita dapatkan dari 2 kali 19, yaitu 38 kita letakkan di sini, dikali 5. Berapa 38 kali 5? 38 kali 5 sama dengan 190. Oke? Nah, sekarang cara yang kedua. 2 kali 19 kali 5 sama dengan, nah ini agak berbeda. Ini angka 5-nya di sini dimajukan ya, dimajukan di sini ya. Jadinya 2 kali 5 kali 19. 19 yang di tengah kita letakkan paling belakang. Sedangkan 5 yang paling belakang kita letakkan di tengah. Untuk apa? Untuk mempermudah sebenarnya anak-anak ya. Untuk mempermudah. Nah, lalu kita lihat hasilnya ya. 2 kali 5 ya. 2 kali 5 hasilnya 10. 10 kali 19 sama dengan berapa? Sama dengan 190. Nah, menurutmu cara manakah yang lebih mudah? Nah, yuk kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2 yang menurut kalian paling mudah ketika ada soal semacam ini. Oke? Anak-anak, sekarang mari kita belajar tentang menuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran dari soal cerita. Ya. Di sini ada soal cerita yang Pak Anton jadikan contoh ya. Kalian bisa melihat di buku kalian halaman 60 ya. Nah, kakek mempunyai 6 kandang ayam. Nih, kalian lihat. Ada 6 kandang ayam. Setiap kandang terdapat 9 ekor ayam. Nih, setiap kandang jumlahnya ada 9 ekor ayam. Ayam kakek tersebut semakin besar ya. Kakek membagi ayam-ayamnya menjadi 9 kandang ya. Karena semakin besar ya, nggak cukup lagi dengan 6 kandang ya. Nggak cukup lagi kalau setiap kandang ini isinya 9 ekor, maka kandangnya diperbanyak ya, supaya ayamnya bisa dibagi-bagi lagi menjadi 9 kandang ya. Nah, setiap kandang berisi ayam sama banyak. Berapa banyak ayam di setiap kandang? Bagaimana cara kita mengetahui hasilnya? Mari kita lihat di slide selanjutnya anak-anak ya. Nah, penjelasannya begini anak-anak ya. Ayam kakek jumlahnya tetap, yaitu 54. Karena tadi kita lihat di sini ya anak-anak ya. Kandangnya ada 6, setiap kandang isinya 9. Berapa jumlah ayam milik kakek semuanya? 6 kali 9, yaitu berapa 6 kali 9? 54 ya. Ini 54 ya, 6 kali 9 54. Nah, 6 kandang ayam dalam satu kandang. Setelah kandang ditambah menjadi 9, banyak ayam kakek ditulis bagaimana? Ditulis 9 kali titik-titik sama dengan 54. Tadi kalau kandangnya 6 ya, maka setiap kandang isinya 9. Nah, kalau kandangnya 9, setiap kandang isinya berapa ayam?
Mari kita lihat. Nah, 9 kandang titik-titik ayam dalam satu kandang. Ayo. Dengan sifat pertukaran dapat diperoleh 6 kali 9 sama dengan 9 kali 6. Berarti di sini berapa anak-anak? Di sini 6 ya. Oke. Nah, ini contoh gambarnya ya. Kandangnya 9, maka setiap kandang isinya 6. Kalau kandangnya 6, isinya 9. Tinggal kita tukarkan ya. Ya kan? Kalau kandangnya 6, isinya 9. Kalau kandangnya 9, isinya 6. Hasilnya berapa? Tetap sama, yaitu 54. Jadi, jika terdapat 9 kandang ayam, setiap kandang akan berisi 6 ekor ayam. Itu dengan cara sifat pertukaran ya, dengan cara sifat pertukaran perkalian. Oke, anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kalian mengerti ya. Oke. Sekarang mari kita lihat tugas yang akan Pak Anton berikan kepada kalian. Tugasnya apa? Mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom ya. Mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Tuliskan jawaban kalian di buku PS Matematika ya. Tuliskan jawaban kalian di buku PS Matematika ya. Jangan lupa kerjakan sesuai dengan perintahnya. Setelah selesai anak-anak, foto hasil jawaban dan kirim ke Google Classroom Matematika. Tugas paling lambat dikirim hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Itu anak-anak tugas yang harus kalian selesaikan dalam muatan matematika tema 2 subtema yang kedua ya. Jika kalian mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, silakan minta bantuan bimbingan orang tua dan bisa juga menghubungi Pak Anton untuk bertanya. Baik anak-anak, mari sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.